Sama Fadi. Oke, silakan boleh dimulai teman-teman media. Oh, boleh deketan dikit nggak biar masuk? Ya. Oke. Foto ya? Foto dulu ya? Lihat sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Baca novelnya dulu nggak sih? oh ya. Aku dibaca dari novelnya dulu di Wattpad. Aku baca dari Wattpad, jadi sempat baca dulu tentang Rana Pusaka ini dari Wattpad. Dan kalau misalkan dari series ke dari Wattpad ke series ini bisa dibilang yang series ini tuh dibikin lebih padat lagi ceritanya dibanding yang di novel atau di Wattpad tersebut. Karena kalau misalkan kalian mau lebih detailnya lagi atau yang lebih lengkapnya lagi dengan cerita yang lebih petualangan lebih banyak lagi, mungkin Durasi. iya di Wattpad dan novel itu lebih banyak. Tantangan terbesar dari peran ini apa sih, Kak? Tantangan terbesarnya mungkin bisa dibilang karakter yang kita mainin cukup berbeda dari karakter kita yang asli ya. Dari kita berempat ini juga lumayan berbeda dengan karakter yang kita mainin, dan juga kita mengharapkan apa yang teman-teman yang baca dari novelnya atau dari webpadnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan dengan adanya series ini. Gitu ya. Beneran. Syutingnya boleh tahu berapa lama sih? Dua minggu. 2 mingguan. Lokasinya memang cuma di satu tempat atau ada adventure di tempat lain? Ada. Ya tuh lokasi sebenarnya kita base-nya banyak sekali mau hari di kosan kita ya. Iya. Tapi ada satu hari kita di mana kita pergi ke satu tempat ya. Nanti bisa jadi rahasia teman-teman. Di Jakarta aja. Enggak, kita ada di Jakarta, Bogor, dan juga ya daerah Jabodetabek sih, masih Jabodetabek. Kunci bisa diceritain kan tadi kamu sempat bilang bahwa acting sini susah karena marah-marah terus. Nah itu gimana sih biar kamu marahnya itu keluar gitu? Pastinya pertama dibantu banget sama Pak Asep. Jadi setiap aku terus ternyata kurang marah, Pak Asep pasti kayak bilang kayak oh ya marah lagi. Jadi kayak ya beberapa pengulangan sampai akhirnya dapat. Dan juga karena kita kan ada beberapa kali proses reading, jadi di saat reading itu kita melakukan praktikal. Jadi di situ kita bisa nyoba-nyoba terus sih sampai dapat enaknya. Ya, justru ngebantu Fonsia di base camp. Ya memang ini rada jahat, cuman kami selalu ngebully Fonzi supaya jangan sampai kita kasihkan bercanda tapi emosinya jadi akrab banget itu. Pokoknya kita setiap apapun yang Fonzi lakuin pasti saya Fahad selalu mengkomentari itu. Dia selalu ngagetin juga. Aku tuh orang gampang banget Bos tuh kan kaget. marah langsung. Aku gampang banget kaget, dan misalnya aku lagi bengong tiba-tiba dikagetin. Jadi aku kadang suka apa sih live gitu kayak beneran jadi marah karena kayak kaget. Tapi itu sama membantu kan. Nah, mungkin adegan yang tersulit gitu yang sensinya apa sih kalau buat? Novel. Mungkin novel yang lumayan sulit, cukup sulit kayaknya yang belum ada sih di episode 1 itu ada di Kenapa Sama Farhat. Ada di trailer juga yang pas lagi hujan-hujan karena di situ emosinya cukup tinggi. Iya, tapi aku nggak mau spoiler terlalu banyak. Syutingnya malam ya? Iya malam. Jadi itu basah beneran? Wah kita bukan basah, kita kuyup. Kita kuyup. Dan ya nanti mungkin kalau misalnya ditanya aku bakal post BTS yang lucu banget di situ. Ya semoga masuk bloopers ya. Iya, bentuk bloopersnya, jadi ya ditunggu aja. Masuk angin nggak sih? Karena kan berapa lama Jujur, syutingnya? iya, jujur besok kan kita berdua langsung masuk angin. Iya. Tapi ada telur angin. Itu berapa lama? Kita belinya di Grab. Syutingnya gitu. Gimana kita nggak ngebully coba teman-teman? Ya kan? Iya kan? Emang kosong seperti Itu Lady. aku selalu dikatain kosong, karena kan ceplosan itu. Siapa mau kasih Peter Pan? Noah jawabannya kemarin. Beneran saya nggak bohong. Gitu. Jadi gimana itu mungkin ceritain di balik syuting itu berapa lama take-nya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan syuting kita cukup Sangat sehat sangat sekali. sehat. Jadi ya dimulai dari pagi selesai mungkin jam 12, mungkin laut jam 1. Karena kan
kita padat juga, jadi sehat sih buat kita. Mungkin karena hujan-hujanannya aja, jadi kayak ada sesekali. Dan kebetulan pas udah hujan-hujanan itu scene yang diambil di hari itu tuh itu yang terakhir. Iya, lasin. Jadi lasin itu udah malam itu bikin jadi Iya, karena mungkin seharian kita udah lelah. Kalau boleh tahu alasan kalian mungkin biar agak ini ya satu persatu lah mengapa mengambil cerita ini gitu, dan seberapa mirip atau seberapa beda karakter yang kamu perankan itu dengan pribadi kamu sendiri. Kanan kiri. Ya dari kalau aku kenapa aku pengen ambil ini karena pas aku baca dari hipnosis terus aku baca ke ceritanya kayak nggak usah sampai habis, kayak baca di awal aja tuh udah buat aku tuh menarik karena dia punya suatu hal yang beda dan misteri itu lumayan jarang difilmkan di Indonesia dan itu yang membuat aku tertarik. Nah, terus kalau untuk karakternya bisa dibilang nggak ada mirip sama sekali dan itu jadi tantangan aku juga, tapi karena kita ketemu terus kita bahas-bahas tentang skripnya, terus aku juga banyak bukan cuma aku, bahkan kita juga banyak ngobrol sama penulis dan sama sutradaranya, jadi semuanya aman gitu kan. Kalau Konsi? Kosong kan? Apa Udah makan belum? Udah makan. Kenapa Fonzi ambil ini? Pertama, tadi aku saking fokusnya dengerin Jawaban siapa? jawaban juga. Jadi kayak pusing gitu kan, sorry puasa. Jadi kalau aku sih tertarik banget dari awal karena pas pertama ditawarin, terus aku juga searching, terus bener kata Ryu kan tadi misteri, terus aku tertarik juga sama biasanya cerita misteri kayak gitu. Terus dikasih tau juga para cast-castnya, jadi kayak aku tertarik sekali, dan setelah mulai reading juga kayak wah ini seru banget karena aku excited banget. Excitednya gimana sih? Terus kamu sendiri mirip nggak tuh jadi cewek yang suka? Sebenarnya ada banyak perbedaannya kak, mungkin persamaan yang aku bisa bilang sama cuman kayak kita suka healing gitu aja, sisanya cukup berbeda, cuman ya semoga terjadi dengan baik. Amin. Dari sini kan kayak ada cerita petualangan gitu ya, nah di kehidupan nyata kalian suka nggak sih berpetualang atau gimana? Dan bisa diceritain pernah petualang Ya, kita adventurous banget. Justru ini makanya kalau mungkin jawaban kita dirangkum aja ya, Teh. Kenapa Kiram sama Fuad ngambil ini dari awal, karena kami bersahabat sudah lebih dari 5 tahun dan ini adalah doa kami dari tahun lalu. Kita pengen yaudah tahun depan kita buka premier barengan dah. Alhamdulillah View sama Greg menjawab doa-doa kami, terus ketemu lagi sama Fonzi yang kebetulan Fonzi juga keluarga besar dari PMS Karaoke, bekasi dari sahabat saya, jadi seneng banget gitu. Kalau adventure kita malah lebih jarang main game ya. Kita nggak suka main game yang konsol gitu. Kita kalau hangout sih selalu kansai, gunung, dan juga lembah-lembah. Kalau Fonzi suka nggak adventure? Suka, aku juga anaknya pantai sama gunung banget. Pantai banget ya. Pantai banget ya. Oke. Oke. Gue suka banget. Biasanya kayak traveling itu ngasih tantangan baru dan mempelajari hal baru, itu yang aku suka banget. Jadi di apa? Jadi tadi Suka adventure. Suka adventure. Ya, Jadi nggak dikatain kosong? Itu apa deh? Aku lupa. Dan adventure itu salah satu hal yang membuat aku benar-benar tertarik banget. Terus ini kan cerita tentang misteri dan juga petualangan. Kamu sendiri, kalian pribadi itu memang menyukai nggak sih cerita-cerita misteri atau petualangan gitu? Kayak mungkin ada referensi kali dari film apa kayak mungkin Jones, Indiana Jones. atau mungkin ada apa-apa kayak gitu. Iya, kalau misalkan aku pribadi sih aku emang suka petualangan, dan film-film petualangan juga aku suka banget karena menarik aja sih dan selalu bikin penasaran gitu di setiap adegannya. Kayak yang tadi yang kita lihat di episode pertama itu bikin penasaran ya, ini lanjutannya apa nih? Kita juga di Basecamp selalu main riddle, emang kita dasarnya suka bikin kepo masing-masing aja, biar misteri-misteri gitu. Riddle kayak misalnya Fonzi datang, teman-teman makan malam di mana ya? Coba tebak ada di mana makan malam kita, gitu-gitu. Padahal makan malamnya ada di situ, tenang-tenang aja. Sampai kita pernah halu gitu ya, kita ngeliat gunung, kita berasa kita ada 5 cm gitu. Padahal sih enggak ya. Kalau Fonzi sendiri mungkin ada referensi apa?
Aduh, aku ada sih beberapa kali nonton film misteri, cuman kalau misalnya ditanya tuh aku suka panik dan jadi lupa gitu kan. Ya, emang selalu kayak gitu aku. Waktu kita lagi interview buat You juga ditanya top 3 apa gitu. Biasanya udah otak aku, tapi gak ditanya. Film Indonesia apa luar? Biar kita bantu nih, kita sebagai sahabat. Luar sih. Tentang apa? Misteri. Iya, kayak gimana? Cerita jalan-jalan. Siapa tahu kita tahu judulnya. Udahlah, nanti kalau aku inget aku lupa. Kosong seperti tadi teman-teman. Wah, berarti senang dong ya bisa main film bareng. Senang banget. Karena sebelum akhirnya kita berdua ngambil proyek ini juga, aku sama Alif memang sering banget ketemu. Bahkan karya pertama kami, film pertama kami adalah ya kami berdua bareng-bareng. Iya. Adalah film pertama kami. Jadi waktu itu telepon-teleponan gitu dong. Gue dapet atau? Dia nelfon. Ya aku waktu baru sampai malam di Jakarta, terus itu dikasih tahu sama manajerku Karian kalau mainnya sama Fahad. Aku pura-pura aja nelfon, tanggal segini kemana? Oh iya, ada kerjaan apa sih itu gitu. Oh iya, ya udah Terus dia kayak apaan sih kul tiba-tiba nanya gini-gini. Sudah dia langsung lupa. Kita bareng gini. Iya bareng. Udah deh, kita rayakan malam itu bersama-sama. Oke, Kemana kita di situ? Telepon. sekarang mungkin bisa disebutkan kali ya, maksudnya apa sih, kayak mungkin ada tadi kan ada mengambil manfaatnya gitu setelah menonton film. Mungkin ada manfaat apa yang bisa di-share untuk penonton saat menonton Ratna Pusaka? Kalau dari aku sih yang tadi aku bilang di dalam apapun masalah yang lagi kalian hadapin, background kalian seperti apapun yang kalian ngerasa hidup kalian itu sendiri, kalian bermasalah sama keluarga atau teman atau orang-orang di sekitar kalian, gak ada salahnya untuk kalian itu minta bantuan ke orang lain. Siapa tahu dari setiap masalah yang kita punya, kayak background 4 anak kos ini, Kali, Badran, Arka, Ilyas itu punya masalah masing-masing, tapi karena kita akhirnya terbuka dengan masalah kita masing-masing, kita akhirnya bisa memecahkan itu satu persatu. Oke teman-teman, waktunya dia mepet karena kita mau buka puasa. Jadi kita udahin dulu. Teman-teman boleh nukerin merchandise ya sekarang, lalu siapin buka puasa ya. Itu dong apa? Kita bilang jangan lupa. Mau selesaikan Ratna Pusaka. Jangan lupa nonton Ratna Pusaka di View. Selamat berbuka puasa gitu. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk saksikan series Ratna Pusaka tanggal 11 Maret hanya di View. Dan selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Foto dulu ya, kita angkatin.